saudara, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya Tuhan memelihara saudara dan saya. Sampai hari ini kita sehat, itu anugerah Tuhan. Saudara dan saya masih dalam masa-masa Paskah hari-hari ini, saudara. Dan sementara kita juga masih dalam masa-masa pandemi karena COVID-19. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, namun melalui kesempatan ini, melalui peristiwa Paskah ini justru membuktikan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang sudah berjanji, Dia akan bangkit dari kematian. Dia nyatakan bahwa apa yang Dia katakan adalah benar adanya. Betul, akhirnya Allah kita bangkit dari kematian. Dia membuktikan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Dan saudara dikasih Tuhan, saya percaya, sejauh saudara percaya kepada janji Allah, maka saudara akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Saya pikir masa pandemi ini memang akan kita alami, entah untuk berapa waktu ke depan, tapi ini menjadi kesempatan untuk Allah membuat pembedaan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya, antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat sejenak dalam kitab Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ayat ini berkata, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka mulai bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran, maka datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kata Emmaus di sini, saudara-saudara, berarti putus asa. Nah, dua orang murid Tuhan ini dalam keputusasaan mereka mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan Emmaus ini kira-kira di bawah Yerusalem yang tingginya 800 meter di atas permukaan laut. Nah, saudara-saudara, yang saya ingin catat dan saya ingin sampaikan kepada saudara, jika saudara dalam kondisi seperti dua orang murid Tuhan ini yang sedang dalam hati yang galau, dalam hati yang dipenuhi dengan keputusasaan, maka tanpa kita sadari, kita akan merasa jauh dari Tuhan. Firman Allah tadi mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk bisa mengenal siapa pribadi yang bersama dengan mereka. Dan ini yang terjadi. Mereka akan, saudara dan saya akan menjadi seperti lemah. Kita akan seperti jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kita karena ketidakpercayaan kita dan seolah-olah hidup kita jauh dari janji-janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kedua murid ini pun sebelumnya mereka begitu bangga dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan begitu banyak mujizat yang mereka sertai. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, mereka pun mengalami mujizat demi mujizat. Mereka begitu bangga dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara, ketika mereka mulai melihat Yesus ditangkap, Yesus mati di kayu salib, hati mereka menjadi kecewa. Mereka berpikir hancur sudah harapan mereka selama ini. Dan saudara-saudara, putus asa mereka. Apakah saudara dan saya sedang dilanda oleh keputusasaan? Nah, saya ingin membaca dalam Lukas 24 ayat 25 selanjutnya dari ayat yang kita sudah baca. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan Tuhan tentang orang bodoh ini tidak terkait dengan kurangnya pengetahuan seseorang oleh karena intelektualnya. Tetapi ayat ini berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan melihat orang-orang yang bodoh yang dimaksud adalah orang-orang
yang mata mereka tidak bisa melihat kehadiran Tuhan oleh karena ketidakpercayaan mereka kepada janji-janji Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa-masa sukar seperti yang saudara dan saya alami dengan banyak orang-orang karena masa pandemi ini, saudara, hari-hari ini mari kita terus membangkitkan iman kita. Saya ajak saudara-saudara, mari kita bangkitkan iman kita. Jangan hanya berjalan dengan pikiran, dengan kekuatan, dengan berdasarkan apa yang saudara dan saya lihat. Tapi mari kita berjalan berdasarkan iman kita kepada janji Tuhan. Adanya COVID-19 ini, saudara-saudara, yang melanda dunia memang memaksa saudara dan saya menjadi bagian dari orang-orang yang hari-hari ini mungkin kita mengalami kesulitan. Tetapi saudara-saudara, saya percaya dalam segala situasi, termasuk di masa-masa seperti ini, sebenarnya Tuhan ingin membawa saudara dan saya untuk bisa melihat terobosan baru, melihat peluang, melihat cara Tuhan bekerja untuk menaikkan level iman saudara hari-hari ini. Justru lebih sering Tuhan memakai kesulitan-kesulitan untuk menolong saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, mari kita belajar menjaga perkataan kita. Kalau selama ini ada banyak perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita mengenai ketidakpercayaan kita, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai belajar memperkatakan iman, mulai belajar memperkatakan janji-janji Tuhan, maka saya yakin saudara dan saya akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, orang yang memilih untuk tetap percaya dan tidak putus asa pasti akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, melihat jalan keluar. Orang yang senantiasa belajar memperkatakan janji-janji Tuhan, perkataan firman, mereka lah yang akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang pernah dialami oleh Ayub. Betul, dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-6 dan ayat sebelumnya mengatakan bahwa pagar perlindungan Tuhan terhadap hidup Ayub ini diangkat. Dan ketika pagar perlindungan Allah dalam hidup Ayub diangkat, maka iblis mendapat kesempatan untuk memporak-porandakan hidupnya Ayub. Bahkan Ayub sempat menyesali nasibnya dengan kata-kata negatif yang keluar dari mulutnya. Tapi ayat yang ke-6 dalam Ayub pasal 42 luar biasa. Dia katakan, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan sejak hari itu, sejak saat itu, sejak Ayub berketetapan untuk tidak lagi memperkatakan perkataan-perkataan negatif dalam hidupnya, maka kita melihat bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Memang kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya, berapa lama waktunya, itu menjadi kedaulatan Tuhan. Tapi tindakan iman yang dilakukan oleh Ayub itu seharusnya mendorong saudara dan saya untuk melihat seperti yang Ayub lakukan, sebuah tindakan profetik. Dia betul-betul mulai memperkatakan perkataan-perkataan iman, janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dan Alkitab kita mencatat, Tuhan kembalikan 2 kali lipat berkat yang selama ini hilang dari hidup Ayub. Saudara-saudara, mari hari-hari ini, barangkali saudara dan saya menghadapi masa-masa yang tidak mudah, tetapi sekali lagi belajar untuk memperkatakan perkataan iman. Mari kita mulai menolong diri kita sendiri untuk tidak memperkatakan hal-hal yang negatif yang keluar dari mulut kita yang justru akan melemahkan kita atau orang-orang yang mendengar keluhan-keluhan kita. Mulai saat ini mari kita cabut semua perkataan-perkataan negatif atas hidup kita yang justru akan melemahkan saudara. Mulai memperkatakan berkat dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan tepati janjinya. Ayub 42 ayat yang kedua mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan aku tahu tidak ada rencanamu yang akan gagal. Saudara, bukankah ini lebih indah? Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal untuk hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah berdusta dengan apa yang dia katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus
adalah Tuhan yang menginginkan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku, yang tidak menjadi dingin, tapi Tuhan mau saudara dan saya jadi orang Kristen yang panas. Roh kita mesti menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, Alkitab kita berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 15-16 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Maka alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau ini suam-suam kuku, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan tidak suka, saudara-saudara, kalau kekristenan kita menjadi suam-suam. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang tidak asal-asal, orang Kristen yang tidak mau membayar harga, orang Kristen yang masih pusing memikirkan untung ruginya mengikut Tuhan. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kekristenan kita mesti panas, harus bergairah. Roh kita harus bernyala-nyala. Kekristenan kita harus sungguh-sungguh. Saudara dan saya tidak punya pilihan. Artinya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan kita adalah Allah yang memperkenalkan dirinya untuk dikenal oleh kita? Kita memiliki kesempatan untuk mengenal Allah sedemikian rupa dengan berbagai macam cara. Mari saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bangkit. Saya percaya kebangkitan Tuhan Yesus tidak akan menjadi sia-sia kalau saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang berapi-api bagi Tuhan, atau sebaliknya, kebangkitan Kristus menjadi sia-sia kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang Kristen yang dingin adalah orang Kristen yang cuek, yang tidak mau tahu, yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang Kristen yang suam-suam kuku. Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kiranya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus akan membuat saudara dan saya lebih bergairah lagi mengikut Tuhan. Kiranya kebangkitan Yesus Kristus akan membuat saudara dan saya lebih berani membayar harga, jadi murid Tuhan, dan biar roh saudara dan saya semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu kebangkitan-Mu dari antara orang mati menggenapi firman-Mu. Engkau akan bangkit pada hari yang ketiga dan Engkau nyatakan Engkau benar-benar Allah yang bangkit dari kematian. Engkau tidak dikuasai maut. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak ragu mempercayakan hidup kami. Untuk kami yakini bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami akan hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk mencabut setiap perkataan-perkataan negatif tentang hidup kami, tentang masa depan, tentang keraguan, kecemasan kami, tentang kepahitan kami. Sebaliknya biarlah keluar dari mulut kami perkataan-perkataan firman Tuhan. Keluar dari mulut kami janji-janji firman Tuhan yang kami yakini, kami imani, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman kami kepada Tuhan, kami akan melihat bagaimana Tuhan membuat pembedaan antara orang benar dan orang tidak benar, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Kami mau memutuskan untuk mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.